Jadi supaya ketika digoyahkan oleh apapun itu tidak goyah gitu. Kalau tekadnya sudah bulat. Nah, tapi kebulatan tekad ini harus diiringi dengan restu orang tua. Karena balik lagi doa orang tua kan segalanya ya gitu. Jadi ketika kalian sudah punya tekad bulat 100%, orang tua setuju atau enggak? Kalau orang tua setuju kan berarti semakin yakin kan ya untuk berangkat. Nah, kemudian ketika tekadnya sudah bulat, saya harus gimana sensei? Nah, ketika tekadnya sudah bulat ini, saya yakin ketika temannya tidak ikut pun, dia akan tetap ikut sendirian. Iya, benar. Karena banyaknya kejadian seperti itu. Karena teman saya nggak ikut, gagal, nggak jadi ikut, saya juga nggak jadi ikut. Padahal kan masa depan kalian itu tidak ditentukan oleh teman kan, tapi ditentukan oleh diri sendiri dan juga orang tua. Seperti itu. Jadi kalau saya sih berpikirnya, bulatkan saja dulu tekadnya, yakinkan dulu, 100% dulu, orang tua mendukung, ayo. Konsisten ya, iya, jadi jangan iya enggak. Soalnya emang sering terjadi sih ya, kalau misalkan temennya yang seklop banget gitu ya, saya nggak mau gitu. Padahal kan masa depan kalian itu kalian yang menentukan kan, bukan teman kan. Bener sensei, bener banget sensei. Jadi kayak motivasinya itu down ya saya berkurang ya sensei. Kan mikirnya nanti saya belajar pelatihan sendirian gitu. Nggak apa-apa, kenapa? Nggak mungkin sendirian karena pasti nanti akan ada temannya gitu. Cuma memang bukan teman yang biasa sehari-hari. Ya kan bukan anak kecil lagi ya, nggak apa-apa. Jadi kayak gitu pasti ada pandangan-pandangan yang seperti itu, takut gitu nanti belajar di kelasnya gimana, ketemu sama saya serem gitu. Emang saya menyeramkan? Tidak sensei. Asik orangnya. Ya. Baik sensei, mengenai program Jepang sendiri sensei ya, mungkin masih banyak banget yang masih bingung sensei mengenai program Jepang. Itu dilaksanakan itu kapan nih sensei untuk pelaksanaan program Jepang? Setiap tahunnya kalau pendaftaran untuk program G2G pemerintah itu bulan Mei. Setiap tahunnya pasti bulan Mei diadakan. Paling lama-lamanya pendaftaran itu ditutup bulan Juni. Kemarin itu kan karena corona ya, jadi pendaftarannya diperpanjang sampai dengan Juli yang tahun kemarin. Tapi kalau yang tahun depan mungkin kan karena pandemi insya Allah sudah berakhir ya, jadi pasti akan sesuai target. Jadi bulan Mei. Seperti itu. Untuk program Jepang sendiri itu termasuk untuk alumni juga atau gimana tuh? Iya, jadi bebas ya, yang penting usianya belum 35 tahun. Jadi kalau nggak apa-apa, saya lulus sekolah pengen kerja dulu gitu, pengen mengabdi dulu, menghonor dulu di puskesmas atau di rumah sakit, mangga silahkan. Ntar kalau aduh uang saya nggak kumpul-kumpul ya, saya mau ke Jepang, boleh. Banyak juga yang seperti itu, bahkan ada juga yang udah nikah gitu, udah punya anak gitu ya. Mungkin karena di sini pengen punya rumah, pengen punya ini itulah gitu ya, keinginan manusia ya. Jadi ya datang ke saya, saya mau berangkat ke Jepang. Yang penting tekadnya bulat, istri mengizinkan, kamu bersedia berjauhan untuk selama 3 tahun dulu di awal gitu ya, nggak masalah gitu kalau saya. Ya, sensei. Nah makanya kalau yang masih belum menikah dan belum punya rencana menikah, yang penting cari pengalaman dulu. Iya benar, saya sepengalaman gitu. Nanti siapa tahu ketemu jodoh di sana. Menarik sekali. Banyak banget loh yang seperti itu, yang saya kira di sini nggak berjodoh gitu ya. Pas nyampe di Jepang, kok tiba-tiba saya dapat undangan si ini nikah dengan ini gitu. Padahal sama-sama adik kelas, kakak kelas gitu di sini nggak ketemu kan, angkatannya beda gitu. Pas nyampe di sana karena bareng kali ya, jadi sering ketemu. Jadinya berjodoh ya, alhamdulillah itulah ya. Sangat menarik, punya jodoh luar ya. Iya, Jepang. Jadi nikahnya di Jepang ya, punya anak juga di Jepang di sana ya. Sudah jadinya berkehidupan di sana. Sangat menarik sensei. Kayaknya perlu banyak referensi mengenai program Jepang ini ya sensei. Banyak ngobrol nanti sama senpai juga boleh ya. Kayaknya kalau misalkan untuk metode belajar bahasa Jepang itu apa perlu kita menggunakan kelompok gitu sensei? Misalkan belajar nih satu kelompok gitu biar iya itu juga bisa ya. Kalau misalnya ada anak yang kesulitan kalau belajar menghafal sendiri, itu bisa dengan metode teman sebaya. Jadi metodenya bukan belajar kelompok berlima atau berberapa, biasanya cuma berdua pasangan aja gitu. Jadi misalnya nanti ngomong pakai bahasa Indonesia, nanti dia ngomong pakai bahasa Jepang. Nanti tinggal tuker gitu, gantian. Jadi nanti sama-sama kan saling hafal. Gitu. Jadi itu salah satu cara untuk menghafal kosakata. Kanji juga bisa sih seperti itu. Nanti tinggal nulis kanjinya apa gitu, dibacanya apa kayak gitu aja. Iya, sangat menarik sekali ini. Baik. Gitu. Mengenai program Jepang sensei, sekarang kan di Sedikit Cirebon ini lumayan banyak nih sensei peminatnya sensei mengenai untuk program Jepang. Lumayan ya. Bisa ceritakan daya tarik yang memang buat mahasiswa itu pengen banget ke Jepang gitu sensei?
Kalau dari beberapa pengalaman banyak yang datang sih ya seperti itu ya. Satu, ketertarikan di Jepang tuh yang mengenai musimnya, mengenai karakter orang Jepangnya yang memang mereka pengen challenge gitu, coba. Terus ada juga yang memang sudah suka sama bahasa Jepang dari dulu, dari SMA misalnya. Dia suka banget sama Naruto, sama One Piece gitu, atau sama Doraemon mungkin ya. Jadi dia tuh maniak banget gitu sama anime, suka banget gitu sama anime. Kan kalau orang yang suka sama anime pengen ke sana, pengen tahu gimana rasanya di sana gitu. Nah, kebetulan mungkin dia memang cita-citanya pengen jadi perawat, masuk ke Stikes Cirebon, ketemu dengan kami pengajar bahasa Jepang. Oh, di sini bisa menyalurkan untuk bekerja ke Jepang. Jadi kan semakin menggebu-gebu ya sensei. Begitu banget. Selain karena itu musim ya, memang dianya juga suka gitu sama budaya Jepang, gitu. Mencari informasi mengenai budaya Jepang, pengen merasakan secara langsung. Nah, ya caranya dengan itu. Iya sensei, benar sekali. Nah mungkin buat bahasa Jepang ada tesnya gitu nggak sih sensei? Kalau bahasa Jepang sendiri, kalau untuk kalau untuk ikut program pemerintah itu sih tidak ada tes khusus untuk bahasa Jepang, itu tidak ada. Tetapi balik lagi, kan kita mau kerjanya di Jepang, jadi kita itu harus punya kemampuan bahasa Jepang kan. Nah, kemampuan bahasa Jepang kita ini diukurnya lewat apa? Saya bisa bahasa Jepang, saya bisa bahasa Jepang, saya bisa bahasa Jepang, tapi kan taunya dari mana? Ya mau nggak mau kan, kalau bahasa Inggris kan ada istilahnya TOEFL ya. Nah kalau bahasa Jepang ada istilahnya Noryokushiken atau JLPT, seperti itu, Japanese Language Proficiency Test. Nah itu, nah diukurnya dengan itu gitu. Jadi kalau kalian punya JLPT level berapa nih, N5, N4, N3, N2, N1, nah itu baru kita tahu, oh kalau punyanya N4, oh berarti masih bahasa Jepangnya masih dasar, seperti itu. Nah caranya dengan ya seperti itu. Nggak ada ujian yang mengharuskan sih, mewajibkan, nggak ada gitu. Cuman ya supaya tahu aja gitu kemampuan saya ada di mana nih gitu. Benar sekali sensei. Nah buat persiapan JLPT nanti apa aja sih sensei yang harus disiapin? Kalau untuk persiapan sih ya pembelajaran bahasa Jepang ya yang maksimal ya, karena kan level dasar itu kan sudah ada kanji ya kan. Tahapannya tuh dari N5 sampai N1 nih. Untuk N5 tuh yang terdasar, N1 tuh yang tertinggi ya, yang setara dengan natif. Nah di N5 ini sudah ada kanji, jadi kan dia tahu sendiri kan pembelajarannya, jadi bukan hanya ngapalin kosakata, ngapalin tata bahasanya juga, plus ngapalin kanji gitu. Kanjinya sekitar 100-an. Yang N5 gitu. Jadi ya makanya itu dia dibilangin susah ya susah, dibilangin kalau yang menarik ya menarik gitu. Tapi merasa tertantang juga nih sensei. Challenge ya. Hitung-hitung belajar bahasa luar gitu ya sensei ya. Seperti itu. Kalau ada nggak sih sensei pada proses pemagangan gitu sensei, ada kendala bagi mahasiswanya nggak gitu sensei? Kalau kendala sih yang selama ini saya temui ya seperti itu, rata-rata tuh mereka niatnya hanya sekedar niat ya. Jadi pada saat belajar, pada saat selama proses pembelajaran itu mereka kurang mantap, kurang matang, jadinya tiba-tiba goyah lah, tiba-tiba awalnya oke, nilainya bagus, tapi kan lama kelamaan kan jenuh ya, ada titik jenuhnya gitu ya. Nah ketika down ini sulit untuk naik lagi gitu, ya itu jadinya sulit gitu ketika udah down kayak gitu ya. Motivasinya apa mau berangkat ke Jepangnya gitu, kalau nggak nggak mantap-mantap banget ya, nanti ketika down ya udah down terus gitu ya. Selama ini ya yang bikin mereka gagal itu ya ketika mereka tidak mampu mengalahkan rasa malas di dirinya mereka gitu. Iya bener banget sensei, karena memang tipikal sih sensei kalau malas itu sensei. Lagi ada masalah ya, putus sama pacar gitu. Ih banyak banget yang seperti itu kan, galau nih kan. Ya saya sih kasih kesempatan ya, kalau memang ia lagi galau nggak apa-apa, silahkan, hanya jangan berkepanjangan gitu. Saya kasih waktu seminggu aja deh sok gitu. Kamu nangis-nangis kayak mau ngapain, kayak jungkir balik kayak ngapain, silahkan. Tapi setelah 1 minggu itu selesai gitu, sudah ya bangkit lagi, belajar lagi, semangat lagi gitu. Mungkin kalau lihat buku bahasa Jepang lihatnya muka pacarnya kali ya, jadinya gitu doang. Terbayang-bayang ya sensei. Aduh bucin sekali. Gitu, jadi gimana caranya supaya menstabilkan itu? Memang yang susah itu konsistennya ya sensei ya.
Ya makanya saya bilang itu kan belajar bahasa Jepang itu kan nggak bisa ya cuma sehari 2 jam gitu, nggak bisa, harus konsisten kan per 3 jam harus dibuka dibaca supaya nggak jenuh. Nah untuk bisa konsisten itu kan juga sulit ya. Iya, Sensei, benar banget Sensei, sangat sulit sekali. Ditambah anak milenial sekarang labil ya Sensei. Nah, itu. Labil untuk konsistennya Sensei. Ya. Nah, Sensei buat program magang sama kerja itu ada perbedaannya nggak sih Sensei? Kalau untuk programnya itu sebenarnya sih sama ya, intinya 3 tahun dulu di sana baru bisa berkarir gitu. Hanya yang membedakan itu adalah proses untuk menuju berangkatnya aja. Kalau program EPA karena programnya pemerintah, jadi ada seleksi dari pemerintah. Jadi kita ngikutin nih, oh pemerintah ngebuka seleksinya tanggal sekian di Bandung ya, nanti kita geruduk ke Bandung kayak gitu. Nanti wawancara di Jakarta, geruduk ke Jakarta seperti itu karena memang pemerintah ya yang mengadakan. Tetapi kalau untuk program magang, kalau program magang ini kan gak cuma buat keperawatan aja ya, buat yang dari D3 kebidanan juga bisa ya. Jadi bisa ikut program magang untuk jadi perawat lansia. Nah, tapi kalau untuk program magang karena kita yang memberangkatkan, Stikes Cirebon sendiri yang memberangkatkan, jadi syaratnya ketat, harus lulus dulu ujian N4-nya baru bisa berangkat seperti itu. Lumayan ya, N5 aja 100 kan kajiannya, N4 tambah 100 lagi gitu. Jadi harus lulus dulu di situ baru kita bisa proses untuk pemberangkatan. Tapi lebih cepat yang magang dibanding yang EPA. Karena kan kalau yang magang kalian pintar, lulus duluan, bisa langsung berangkat gitu. Yang belajarnya ogah-ogahan ya semakin lama berangkatnya gitu. Ya gitu. Memang harus ada keyakinan dulu ya Sensei ya, harus benar-benar niat banget gitu ya Sensei. Ya, balik lagi karena tujuannya mau ke Jepang ya harus bisa bahasa Jepang. Bener banget sih. Kalau misalkan ke Jepang tapi nggak bisa bahasa Jepang ngapain ya Sensei ya, bener banget Sensei. Iya. Jadi harus bener-bener yang namanya belajar bahasa Jepang tuh harus giat banget Sensei. Demi masa depan. Iya bener masa depan Sensei menanti di sana. Iya gitu. Aduh, susah sekali. Tapi tetap harus semangat ya Sensei kan untuk belajar bahasa Jepang Mas Sensei ya. Karena memang pasti daya tarik di Jepang tuh lebih-lebih ya Sensei ya. Ya pikirkannya itu ya selain pengalaman, ya money. Iya money. Benar banget Sensei. Mungkin banyak banget nih teman-teman yang sudah dibahas sama Sensei Ayu ya mengenai gimana sih metode atau strategis biar belajar bahasa Jepang itu efektif gitu seperti itu. Terus juga mengenai program Jepang, gimana sih caranya kita untuk berangkat ke Jepang, proses-prosesnya sudah dijelaskan sama Sensei Ayu ya. Terus juga mengenai bagaimana sih di keadaan di Jepang kita harus bagaimana gitu, orang-orang Jepang itu seperti apa, cuacanya seperti apa gitu. Di sana juga kita nggak hanya yang namanya memberikan pelayanan gitu untuk lansia, tapi juga berlibur juga gitu. Iya, bisa. Sensei ya. Bisa banget. Di sana juga kan cuacanya sangat menarik ya Sensei ya, menarik. Jadi itu juga jadi daya tarik ya Sensei. Baik, Sensei mungkin itu saja ya Sensei ya. Terima kasih sebelumnya Sensei. Arigato Sensei, arigato gozaimasu. Ya. Buat teman-teman, terima kasih sudah melihat podcast kami bersama Sensei Ayu yang sudah menjabarkan semuanya. Mungkin hanya itu yang kami bisa sampaikan atau bisa kami berikan gitu mengenai pembahasan program Jepang dan juga metode atau strategis dalam belajar bahasa Jepang. Baik teman-teman, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, sayonara.